Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, materi berikutnya kita akan mendengarkan mengenai pengenalan layanan akademik, layanan umum, dan layanan kemahasiswaan. Teman-teman di sini jika memiliki pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu karena di bagian terakhir akan kita adakan diskusi. Yang pertama pada materi kedua ini adalah pengenalan layanan akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. RR Harlinda Kuspradini Shut MP. Kepada Ibu kami persilahkan. Wah, warnanya jadi beda ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali lagi. Ini mic-nya kayaknya kurang enak. Yang enak kue kata Pak Heru. Ya. Ya, ini sayang warnanya agak beda ya. Sudah bisa ya, Mbak ya? Oke, untuk sesi kali ini, untuk 1,5 jam, kita akan memberikan informasi terkait dengan layanan apa saja yang ada di Fakultas Kehutanan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwin, ada layanan akademik, ada layanan nanti dari SDM, umum dan keuangan, kemudian ada juga terkait dengan mahasiswa. Nah, yang pertama terkait dengan layanan kegiatan akademik. Ini yang inti besarnya. Karena kalian saat ini masuk di program sarjana, program studi kehutanan. Jadi ada proses yang namanya proses belajar mengajar di sana ya. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan di layar ini, bayangan kalian jadi mahasiswa itu belajarnya seperti apa? Bayangannya seperti apa? Santai? Tidak. Seperti apa bayangannya? Santai tapi serius tapi santai. Kemudian ketika baru masuk pertama kali di Fakultas Kehutanan, ada nggak kebingungan kalian terkait dengan saya sebenarnya harus ngapain ini? Apa? Ada nggak? Oke, yang ada angkat tangan. Ya, nggak apa-apa. Ini belum dikasih nilai, ya, belum dikasih nilai. Yang ada, coba saya pingin tahu dulu, Mas, apa namanya? Saya bingung lulus kehutanan mau jadi apa. Saya bingung. Oh, lulus kerja di mana nih? Ada lagi kebingungannya? Tadi siapa nih? Yang cewek? Ada ya? Oh iya. Mau nanya kalau nanti belajar di kehutanan ini mau belajar apa aja gitu. Soalnya masih bingung cari materinya. Masih bingung materinya, bingung juga nanti lulusnya jadi apa gitu ya. Kenapa ya pada masuk kehutanan gitu ya, tanya dulu saya ya. Kenapa kira-kira masuk kehutanan, Mbak? Sambil mikir ya. Kira-kira masuk jadi kehutanan. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Belum ketahui. Belum ketahui. Saya suka alam. Ada satu, suka alam, ya. Ini motivasi masuk pautan. Satu ada suka alam. Alamnya Pak Ganjar bukan? Gak apa-apa. Masuk kehutanan? Mau lihat hutan. Mau lihat hutan. Ada yang belum lihat hutan di sini? Kasihan orang kota, orang Jakarta. Oh bukan. Dari mana? Rantau Pulung. Di Rantau Pulung nggak ada hutan ya? Deket aja. Ada. Jadi tadi ada yang bingung saya mau lulus mau jadi apa. Terus satu lagi
bertanya materinya apa. Oke, kita hari ini kita belajar, bukan belajar ya, kita belum belajar. Untuk mengenalkan bahwa proses belajar mengajar, nanti kita lihat sampai belakang ya. Nah, kita lihat dulu. Oke, kalau ini tadi sudah berkenalan ya, setidaknya CV saya ada, supaya kalian masih ingat nama saya, nanti kita jawab ya tadi pertanyaan teman kalian. Saya saat ini untuk menjadi wakil akademik. Jadi urusan soal akademik itu akan dibantu oleh staf akademik. Tentunya untuk proses belajar mengajar secara teknis ada koordinator program studi. Siapa koordinator program studi kita? Bapak Heru. Biasanya yang paling populer Pak Heru ya, karena beliau koordinator program studi. Oke, ini CV saya. Nggak perlu dihafal, tapi kalian bisa lihat. Oke, lanjut. Oke, tadi seperti yang saya menyambung ya, apa yang disampaikan oleh Pak, siapa tadi? Pak Yaya. Pak Yaya. Pak Yaya itu memotivasi kalian untuk apa? Ternyata nggak dengar. Untuk membuat hal baru. Bagaimana kalau misalnya kita menjadi mahasiswa itu harus ada proses. Kemudian memberikan contoh, ada mahasiswa yang mungkin biasa-biasa saja tapi dia punya skill yang lain. Ya, artinya ketika kita target mahasiswa 2024, 2028 menjadi lulusan, baru terpikir nanti saya mau jadi apa tuh setelah lulus, itu salah. Artinya mau jadi apanya saat ini. Kita bangun saat ini, mau jadi apanya saat ini. Kemudian kalau ngelihat yang sukses tadi, kalau Pak Yaya nggak cerita di belakangnya, Pak Yaya, wih keren amat tuh. Apakah berprosesnya ketika setelah lulus? Enggak. Jadi ini gambarannya kayak gunung es, ya. Ngelihat gunung es kan? Ya, ini gunung es. Ngelihat tadi siapa? Mas Anggito? Ya. Wah keren ya, bisa kuliah di Texas. Apakah tiba-tiba Mas Anggito langsung dibawa oleh Pak Yaya ke Texas? Enggak. Tentu ada proses. Nah yang dilihat orang rata-rata ini. Wih keren, sukses, berjaya dan sebagainya. Tapi di balik itu yang di bawah ini yang namanya iceberg ya. Nah ini apa yang tidak dilihat orang lain ada di sini. Ya. Ada proses semuanya. Ada fokus tadi seperti yang disampaikan Pak Yaya, kemudian goals. Nah sekarang tadi yang masih bertanya saya mau jadi apa itu setidaknya sudah dibangun. Ya, ini mengingatkan. Jadi 341 mahasiswa di tahun 2024 harapannya ketemu lagi nanti di tahun 2028 sebagai lulusan. Ya, sebagai sarjana. Oke, karena saat ini kita juga menyambut 17 hari ulang tahun RI 17 Agustus, ada tagline-nya, Nusantara Baru, Indonesia baru, dengar nggak? Baru ya. Nusantara Baru ada di mana? Dan ada di IKN. IKN ada di mana? Di mana? Oke. Ya, ada di Kalimantan Timur dan kalian harusnya berbangga sudah bergabung di Universitas Mula Warman, Fakultas Kehutanan yang tentunya nanti akan support ke Nusantara Baru Indonesia. Pekerjaan banyak ya, silahkan kalau mau tepuk tangan ya. Sesuatu hal yang baru, membangun Nusantara Baru itu nggak mudah. Artinya peluang kita banyak di sana. Tinggal kita mau ngisi bagian yang mana ya. Nah ini kita mulai dari sini saja. Jadi tagline-nya Fahutan, waktunya bersama berprestasi menuju Fahutan yang lebih baik. Nah ini yang bisa support tuh kalian. Nah ini yang saya coba dibedah di depan. Walaupun layanan akademik perlu diinformasikan, tapi sekali lagi tadi seperti yang saya sampaikan di sambutan, ini kita ada menghadapi generasi Z. 341 orang di sini, 320 orang di tahun 2023 dan 320 orang di 2022 dan seterusnya. Berapa orang yang ada di sini? Nah ini yang perlu kita catat
ketika kita melakukan kegiatan akademik ya secara umum. Nanti teknis ada di Pak Heru ya, di Prodi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini yang paling bahaya ya. Kecanduan teknologi itu bisa bagus tapi bisa negatif. Kemudian gangguan kesehatan mental, bukan saya ahli yang bisa mengobati, tetapi kita harus antisipasi ya. Ini adalah kelemahan kita semua ketika dalam proses belajar. Ya, terkait dengan akademik kita harus hati-hati. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya bahwa kita ini universitas yang terkemuka ya, yang tertua, kemudian kita itu sudah lama ya berdirinya ya. Nah, sekarang yang ini kita lanjut ya, terkait dengan layanan akademik. Tahu artinya? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang tidak? Siapa yang tidak tahu? Yang tahu lebih banyak ya. Yang tahu? Yang tahu nggak ada, tapi yang tidak tahu sedikit. Yang tidak tahu angkat tangan? Oke, turun. Yang tahu angkat tangan? Antara yang tahu ya? Coba dijelaskan. Ingarso sung tulodo yang berarti di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di belakang memberi dukungan, tuturi handayani yang berarti di pinggir merangkul. Di pinggir merangkul. Rangkul, yang mana yang merangkul? Jadi ini siapa sih orang ini? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Jadi tadi teman kalian menyampaikan ada Ingarso Sung Tulodo. Jadi artinya nanti kita semua, bukan hanya sebutan dari Ki Hajar Dewantara, tapi kita semua di sini sambil belajar, kita juga akan belajar yang ada 3 ini. Ingarso Sung Tulodo itu artinya nanti kita akan menjadi pemimpin. Sarjana itu diciptakan untuk jadi apa? Pemimpin. Jadi akan di depan memimpin. Jadi kalian sekarang harus berlatih untuk jadi pemimpin. Kemudian ing madya mangun kerso. Jadi artinya ketika kita lagi ada di masyarakat, kita harus sama-sama. Bukan orang yang cuma mimpin tapi bosi. Beda ya, antara bos sama leader ya. Kalau memimpin kita bisa menata, kita ikut disupport. Kemudian yang tuturi handaya ini artinya ketika ada orang yang lemah, maka kita akan mendukung, merangkul tadi katanya ya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi prosesnya mungkin banyak, katanya namanya kuliah harus banyak materi, tapi pengalamannya itu yang harus kita ambil. Ketika kita belajar, kita ada kerja kelompok, itu yang harus kita pelajari maknanya. Kenapa Bapak Ibu menugaskan kita untuk kerja kelompok, mengapa kita diberi kerja mandiri, nah itu juga perlu dimaknai dalam proses pembelajaran. Oke. Itu tadi kalau untuk di perguruan tinggi kita ada 3 tugasnya ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kita diajarkan 3 ini. Jadi jangan nanti ketika ada kuliah kemudian diminta untuk meneliti, enggak, saya cuma mau belajar, saya mau kuliah aja, enggak mau meneliti. Itu salah, karena yang jadi mahasiswa itu ada di perguruan tinggi yang punya konsep Tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pengabdiannya nanti kalian akan diajari untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ada yang namanya kuliah kerja nyata. Kalau saat ini sudah ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalian dipersilakan untuk mencari mitra atau kalau misalnya fakultas punya mitra, kalian boleh berinteraksi dengan mereka. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini mungkin saya skip ya karena waktunya terbatas. Ini intinya ya. Mau jadi sarjana berapa tahun? Pingin lebih lama atau enggak ya? Ya, ini saya kepingin jawabannya serentak. Iya atau tidak ya? Ingin lebih lama? Ya. Oke. Lulus tepat waktu? Oke, jadi artinya saya akan menagih
yang nagih Pak Heru ya. Pak Heru akan nagih angkatan 2024 lulus tepat waktu. Jadi masa studi maksimal kita itu ada di 14 semester. Totalnya jadi 14 semester itu karena 1 semester setengah tahun, artinya ada 4 tahun. Nah, kalau misalnya ada hal-hal lain, kalau misalnya nanti adik-adik ada kondisi sakit dalam 1 semester menjelang nanti mau semester berikutnya, segera melaporkan. Karena kita punya hak cuti. Kalau hak cuti itu artinya adik-adik tidak perlu membayar UKT. Dibandingkan adik-adik tiba-tiba nggak izin, nggak cuti, tetap bayar UKT tapi nggak masuk kuliah. Jadi kalau misalnya ada rencana atau kemungkinan orang tuanya tidak punya dana yang cukup untuk semester berikutnya, artinya sudah disiapkan semester sebelumnya. Nanti Pak Trimo akan menjelaskan itu. Jadi paling lama 2 semester. Jadi kalau misalnya adik-adik ada perkuliahan ada masalah, harus berkonsultasi. Ya. Nah ini kita punya yang namanya kuliah beda dengan ketika kita sekolah. Hanya dicatat mata kuliahnya ya, mata pelajaran. Nah kalau kita ada istilahnya SKS, Satuan Kredit Semester. Untuk jadi sarjana di Fahutan itu 144 SKS. Nah yang perlu dicatat adalah ketika kalian kuliah, lihat kita punya mata kuliah wajib dan pilihan. Pasti masih bingung adik-adik ya, makanya ada dosen pembimbing. Untuk semester 1 masih koordinator program studi, makanya dosen pembimbingnya ada di Pak Heru. Nanti selanjutnya ketika kalian sudah kuliah, dosen pembimbing akan ganti, kalian akan terbagi ke beberapa dosen. Ya, jadi akan beda-beda. Mungkin nanti siapa namamu? Azril, kemudian Alicia, Azril nanti saat ini Pak Heru ya, masih ya dosen pembimbingnya ya. Nanti Azril mungkin pembimbingnya dosen A, nanti Alicia itu dosen pembimbingnya dosen B. Nanti akan terjadi seperti itu. Nah yang sering jadi masalah, karena kalian tidak pernah ketemu oleh Bapak Ibu dosen, pasti kalian akan susah berkomunikasi. Nah nanti karena memang kalian punya catatan nomor telepon dengan Bapak Ibu dosen, kalian bisa berkomunikasi lewat WA ya, telepon. Nah ini sayang gambarnya agak kabur ya, saya skip aja. Kemudian untuk peraturan, adik-adik silakan melihat di website. Sudah pernah lihat website kita? Sudah ya. Ada yang namanya perak, tapi perak itu bukan silver ya. Peraturan akademik. Nah ini sebagai panduan kita, ada buku informasi di dalamnya, kalian bisa buka. Jadi enggak jadi mahasiswa atau generasi Z itu harus kepo, tapi dalam artian yang positif ya. Kepo itu apa ya? Pengen tahu, ada singkatannya enggak? Apa? Knowing it's particularly object. Jadi pingin detail ketahuan, pingin tahu detail. Tapi hal-hal yang harusnya dicari sebagai mahasiswa adalah yang berfungsi buat proses belajar kalian. Atau istilahnya anak-anak sekarang FOMO ya. FOMO itu apa? Ketinggalan, nggak mau ketinggalan. Nah, nggak mau ketinggalannya jangan cuma trennya saat ini, tapi dalam proses pembelajaran harus FOMO juga. Ya, ini yang perlu diketahui. Nah, ini anak Gen Z ya, Gen Z ya, Gen Z. Siapa yang nggak punya kalau Facebook tuh udah orang tua ya, nggak ada yang punya Facebook ya, nggak ada ya. Kalau YouTube ada ya, Instagram ada ya, oke, TikTok ada ya. Saya lupa TikTok nggak saya sebut di sini. Oke, kalau website kita punya website yang sudah kalian sering akses ya. Ada di Fahutan Unmul, search juga di Fahutan Unmul itu juga bisa. Di Facebook, ya walaupun katanya punya orang tua, tapi boleh kalian share juga ke orang tua kalian, Bu, kalau misalnya mau lihat kegiatannya
Fakultas Kehutanan boleh lihat website di media sosial Facebook. Kemudian YouTube, tadi yang Pak Yaya sampaikan, banyak dosen juga mengupload bahan ajarnya di YouTube. Jadi kalian juga perlu aksesnya itu tidak hanya nonton YouTube untuk game, kemudian untuk yang untuk fashion gitu ya, atau tutorial yang lain-lain, tapi juga perlu juga sekali kita melihat bahwa materi dosen-dosen itu banyak yang diupload di media sosial. Kemudian yang Instagram juga ada seputar, mungkin masih ada lagi TikTok ya, silakan aja search Fahutan Unmul. Dan kalau misalnya saat ini kalian itu menganggap dalam proses PKKMB ini adalah momen yang harus kalian kenang atau kalian pelajari maknanya, silakan kalian buat kegiatan video untuk di-share dengan hashtagnya Fahutan Unmul. Ya. Oke. Ya, ini websitenya. Kemudian kita punya sistem informasi akademik. Kalian ketika mengajukan KRS sudah berproses ya, sudah familiar ya. Jadi di sana nanti selanjutnya di semester berikutnya Prodi juga akan menawarkan mata kuliah. Oke, sedikit lagi ya. Baik, di sana kalian akan melihat seperti sama kalian masuk di semester awal ya. Jadi artinya di sini kalian bisa membuka. Kemudian terkait dengan dosen wali, ini yang paling penting, bahwa tadi kegalauan, keraguan, kalian bisa berdiskusi dengan yang namanya dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Disediakan bukan untuk menge-approve saja, atau Bapak Ibu saya sudah menyelesaikan pemilihan mata kuliah di sistem, tolong disetujui. Tetapi etikanya kalian akan menanyakan apakah kami boleh berkonsultasi, kami mendatangi Bapak Ibu untuk bertemu, untuk berdiskusi atau berkonsultasi, itu etikanya lebih baik. Karena Bapak Ibu nggak akan tahu, terus kalau misalnya kalian punya masalah, bicara dengan sistem adalah benda mati, ya, yang tidak bisa bertukar pikiran. Jadi lebih baik bertemu, ya. Nanti materinya akan dibagikan kalau kalian memang memerlukan, ya. Nah ini selanjutnya, ini mungkin nanti Pak Heru akan menjelaskan lebih detail. Intinya bahwa ketika kita belajar di akademik, nanti kita juga punya 4 minat studi di semester 5, walaupun saat ini berprogres kita akan membuat program studi, tetapi ini akan masih tetap berjalan. Ya. Nah, untuk detail terkait dengan mata kuliah, kemudian nanti nilai, ya, itu nanti harus kalian serius dalam belajar, karena nanti sistemnya adalah ketika nilai IP-nya rendah, maka mata kuliah yang akan diambil SKS-nya akan berkurang, ya. Perhatikan skema ini, ya. Kemudian ini tadi sudah. Kemudian ada PKL yang harus kalian jalani. Ya, kalian boleh magang ke mitra-mitra. Kemudian KKN tadi yang pengabdian, kita punya skema yang berbeda, ada KKN tematik yang diselenggarakan fakultas, ada yang dari universitas, ya. Ini perhatikan dulu, saat ini poin besarnya. Secara detailnya kalian nanti akan terus berdiskusi, entah itu dengan kakak-kakak, dengan dosen, dan juga informasi di media sosial. Oke ya. Kemudian tugas akhir, ya. Tugas akhir itu harus direncanakan, kemudian didiskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Oke, layanan perpustakaan nanti kalian jalan-jalan, kita juga sudah pakai online ya, jadi kalian bisa akses juga. Kalau misalnya fisiknya mau dipinjam, harus datang ke perpustakaan. Oke. Nah ini terakhir, nanti kalau kalian sudah mau lulus, ada layanan, semua layanan terintegrasi di website. Jadi kalian sudah dimudahkan, banyak sekali. Jadi absen nanti bisa, nanti absen juga terkait dengan absen pakai digital juga, ya. Benar-benar melayani yang namanya generasi Z, ya, dimudahkan. Nah ini ada seminar nanti diadakan setiap kalian mau yudisium, ya, kemudian ada yudisium dan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan IP yang tinggi, yang tanpa C dan tepat waktu maka menjadi apa? Cum laude, ya, cum laude dengan pujian.
Oke, tentunya kita juga punya kuesioner layanan akademik yang perlu diisi untuk meningkatkan mutu. Ya, masukan dari kalian itu semua bisa meningkatkan proses akademik. Nah ini yang behind the scene-nya ya, behind the scene yang nanti akan membantu pelayanan. Jadi diingat juga tidak melulu semua langsung ke Bu Harlinda sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Kita punya staf administrasi yang ada di depan, ya, di depan nanti bisa bertanya. Kalau soal administrasi yang pertama di sana dari stafnya nanti kalau ada masalah maka akan berdiskusi dengan saya. Kadang-kadang mahasiswa langsung to the point ke Pak Heru ataupun ke saya, tetapi tentunya staf administrasi ini sudah lengkap sebenarnya, kecuali ada teknis yang perlu diselesaikan. Ya, untuk kegiatan akademik insya Allah tanggal 12 Agustus ya, kita menjalani perkuliahan bersama, kecuali nanti ada perubahan akan diinformasikan dari Prodi. Ya. Kemudian kita juga menjalankan program Kampus Merdeka, silakan mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Ya, ini saya skip. Baik, mungkin itu ya, karena kita terbatas waktu, nanti kita diskusi saja. Itu gambaran secara umumnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. R. Harlinda Kuspradini SHUT MP yang telah menyampaikan materi pengenalan layanan akademik. Selanjutnya yaitu materi layanan umum yang akan disampaikan oleh Bapak Sutrimo PhD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menerangkan sedikit tentang SDM yang ada di Fakultas Kehutanan. Sebenarnya ini bukan wilayah saya, tapi saya mewakili dari Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Renat Harmonis, yang kebetulan beliau lagi dinas luar ke Yogyakarta. Ini foto beliau selaku Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan. Tentang sumber daya manusia Fakultas Kehutanan. Di bawah Pak Dekan itu ada WD1 atau Wakil Dekan 1 yaitu Bapak Ibu Profesor Dr. Harlinda Kuspradini, dan WD2-nya Bapak Harmonis, serta WD3 Bapak Dr. Erwin. Di bawah WD2 itu ada Keprodi S1, S2, dan S3 serta Kabak TU yang tadi berada di depan sini. Di bawah Kabak TU itu ada Kasubag Akademik, yaitu Ibu Sulastri dan staf karyawannya. Di bawah Kasubag Umum dan BMN itu Bapak Mansur
Terus Kasubag Keuangan dan Kepegawaian itu Ibu Astri Widyastuti yang kebetulan beliau juga menemani Bapak Dekan dan Pak Harmonis yang berangkat ke Yogyakarta, serta Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni, beliau tadi ada juga di depan sini namanya Bapak Juanda. Nah, ini foto-foto beliau-beliau semuanya. Nah, ini data dosen di Fakultas Kehutanan, ada 78 dosen, 13 guru besar atau profesor, 37 berpendidikan S3, dan 41 berpendidikan S2 yang kemungkinan dalam waktu dekat akan melanjutkan studi ke S3-nya. Dan ini asal studi dosen Fakultas Kehutanan bisa dilihat paling tertinggi yaitu dari Indonesia 58%, dan dari luar negeri ada 42%, diantaranya itu ada di Jepang, Jerman, Belanda, Malaysia, Australia, Thailand, serta dari Amerika. Nah, ini nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, di bawah masing-masing koordinator tadi itu membawahi, ya misalnya subkoordinator akademik membawahi 27 tendik atau tenaga kependidikan, terus subkoordinator keuangan dan SDM itu membawahi 6 tendik, serta subkoordinator umum dan BUMN itu membawahi 16 tendik, dan subkoordinator kemahasiswaan dan alumni itu membawahi 3 tendik. Infrastruktur yang ada di Fakultas Kehutanan, ya, nah ini denah yang tadi yang sudah disebarkan ini kan ada daerah parkir segala, dan itu masing-masing itu ada gedung dari nama-nama gedung yang ada di Fakultas Kehutanan. Nah, ini nama-nama gedung atau ruang kuliah yang ada di Fakultas Kehutanan, contohnya itu Merbau, Mersawa, Puspa, dan Pulai. Itu kapasitasnya sekitar 200 orang mahasiswa yang bisa studi di situ. Kelengkapannya yaitu LCD, whiteboard, AC, dan sound system. Semuanya nama-nama ruang kuliah itu sudah tersedia kelengkapannya masing-masing. Nah, ini contoh dari ruang kuliah di Fakultas Kehutanan. Yang beda bentuknya dengan semuanya waktu masih duduk di bangku SMA. Ini adalah dekanat Fakultas Kehutanan serta layanan tata usaha. Dan itu pertemuan ruang jati yang ada di bawah kantor ruang dekanat. Ini dipakai biasanya untuk rapat atau pertemuan-pertemuan kecil. Sementara kalau pertemuan besar itu bisa diadakan di GBK ini atau Gedung Bundar Fakultas Kehutanan atau di ruang Bangkirai. Nah, ini salah satu fasilitas yang sebelah sini. Nah, ruang Bangkirai ini biasa untuk pertemuan-pertemuan yang agak lumayan besar, dan yang sebelahnya itu gedung ini. Gedung ini biasanya dipakai untuk kegiatan yudisium atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat besar. Nah, ini laboratorium di Fakultas Kehutanan ada beberapa, yaitu salah satunya di budidaya hutan, kimia hasil hutan dan energi terbarukan, industri dan pengujian hasil hutan, konservasi tanah, air, dan iklim. Kalau konservasi tanah, air, dan iklim berada di sini. Terus biologi dan pengawetan kayu, labnya ada di atas itu. Ekologi dan konservasi biodiversitas hutan tropis, yaitu labnya Pak Dr. Raya Rayadin tadi yang membawakan materinya tadi. Terus lab perencanaan dan pemanenan hutan, labnya itu ada beberapa lab,
Contohnya yang satu di lab sini di lantai 2 dan sisanya ada di seberang kantor dekanat. Serta yang terakhir yaitu lab politik, ekonomi, dan sosial kehutanan yang berada di bekasnya atau sekarang jadi record centernya Fakultas Kehutanan di sebelah sana. Nanti adik-adik juga bisa melihat kondisi semuanya lab, bisa sambil observasi, pengamatan, dan mana yang akan diminati nantinya. Serta kita di Fakultas Kehutanan juga mempunyai 2 lab alam, yaitu yang dulunya masih kita kenal sebagai KRUS, yaitu yang sekarang jadi Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Lempake. Dan yang kedua yaitu Laboratorium Sumber Daya Alam Hayati Kalimantan, itu yang ada di Bukit Soeharto. Nah, ini contoh masing-masing lab. Lab budidaya hutan ini kebetulan ada di atas sana, di bawahnya perpustakaan. Dan biologi dan pengawetan kayu di ruang atas ini tadi. Ekologi dan konservasi biodiversitas hutan tropis di seberang. Kimia hasil hutan dan energi terbarukan, salah satunya gedung ada di depannya perpustakaan. Ini suasana waktu praktikum di praktikum laboratorium yang ada di lab. Ini suasananya, contoh-contohnya ini semuanya. Dan ini salah satu sumber daya kita, sumber daya untuk penelitian atau laboratorium alam kita yang ada di KRUS. Tapi sekarang namanya bukan KRUS, tapi masih terkenal sebagai KRUS. Yang kedua yaitu Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan atau yang disebut dengan Bukit Soeharto. Dan itu sebelah itu perpustakaan Universitas Mula Warman yang ada di depan Rektorat Universitas Mula Warman. Ini juga ada ruang baca Fakultas Kehutanan, ada di atas. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa untuk kegiatan organisasi. Organisasi yang ada di Fakultas Kehutanan yaitu mahasiswa pencinta flora dan fauna atau yang sering disebut sebagai Maplopa, LDM Alfat di Musola, Lem Cilpam Mula Warman, Art and Sport, Forestry Magazine, Forestry Fellowship, serta Dewan Perwakilan Cilpam Mula Warman. Di Fakultas Kehutanan juga memiliki sarana olahraga, bisa dimanfaatkan untuk semua mahasiswa, baik itu ini ada lapangan bulu tangkis dan lapangan poli. Dan lapangan bulu tangkis ada di depan, istilahnya di dalam lingkungan gedung, dan lapangan poli terkadang kalau siang, pagi hari sampai siang dimanfaatkan untuk parkir. Dan Fakultas Kehutanan juga kalau seandainya mahasiswa pengen main bulu tangkis di dalam gedung, itu ada sarana yang kemarin dipakai sebagai pertemuan PKKMB di GOR. Itu jadwal di Fakultas Kehutanan pada hari Senin, silakan dimanfaatkan, itu sore hari. Asalkan tidak ada kuliah tapi. Nah, ini musola kita, contoh musola kita, dan sebelahnya ini di Masjid Al-Fatihah yang ada di depan Fakultas Kedokteran. Ini tentang pembiayaan Fakultas Kehutanan. Nah, ini tadi yang sesuai yang disampaikan oleh Profesor Harlinda tadi tentang UKT dan PKT, subsidi pemerintah dan BUPTN. Ini BKT masing-masing siswa atau mahasiswa kita di Fakultas Kehutanan itu per orangnya sampai lulus sekitar 16.474.000 rupiah.
Dan untuk penentuan kategori atau kelompok pembayaran UKT itu adalah itu dilihat dari penghasilan. Penghasilan orang tua dari 800.000 itu 0 sampai 800.000 itu pasti kategori 1 atau UKT-nya 500.000 rupiah. Dan di atas 800.000 sampai 1.250.000 itu kategori 2, 1 juta rupiah. Terus kategori 3 Rp1.250.000 sampai Rp3.500.000 itu kategori 3 Rp2.500.000. Dan kategori 4 atau kelompok 4 Rp3.500.000 sampai Rp7 juta. Dan untuk kategori 5 di atas Rp7 juta. Dan kita di sini Fakultas Kehutanan itu ada sampai 9 kategori sebenarnya. Mungkin sini ada yang masuk kategori 9. Nah itu kategori 9 itu penghasilannya di atas 15 juta. Seperti itu. Dan ini bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah SMA atau yang sederajat yang memiliki potensi akademik tetapi tidak memiliki keterbatasan ekonomi. Dari kemarin itu syaratnya penerima KIPK atau bidik misi itu harus memiliki kartu KIP-nya. Itu sebagai salah satu. Dan masa studi untuk penerima KIPK itu selama 4 tahun. Dan untuk bagi adik-adik semuanya yang penerima KIPK, berarti setelah 4 tahun dari sekarang nanti akan validasi lagi seperti maba untuk menentukan kategori UKT. Tentunya semua syarat-syarat yang akan diupload juga sama. Mulai dari slip gaji, terus pengeluaran, tapi pengeluaran yang rutin yang ada buktinya. Dan ini adalah kampus Pahutan Unmul. Ini misalnya kampus Pahutan Unmul menanti untuk mahasiswa semua berprestasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sutrimo PhD yang telah menyampaikan materi layanan umum. Gimana nih adik-adik, ngantuk kah? Mungkin kita semua bisa berdiri dulu untuk supaya nggak ngantuk. Terus. Pegal? Capek? Lapar? Sekarang hadap ke kiri. Pegang pundak temannya. Lalu mulai pijit dari kecil-kecil. Sekarang pijat temannya. Lebih keras. Enak? Oke, Sekarang gantian ya. hadap kanan. Pegang pundak temannya. Pijat. Enak? Oke, sekarang stop dulu pijitnya.
Sekarang pegang lagi pundak temennya, tapi kali ini dipukul. Ayo, ngadep kanan masih. Ayo, dipukul. Lebih keras lagi. Oke, sekarang gantian. Hadap. Hadap ke kiri lagi. Lebih keras, lebih keras. Enak? Oke, stop. Sekarang pegang kepala temannya. Masih hadap ke kiri teman-teman. Sekarang Masih hadap kiri, pegang kepala temennya. Nggak nyampe deh. Pijat kepala temannya. Anggap aja ini lagi di salon, lagi di krimbat ya. Gimana rasanya pegang kepala yang nggak ada rambutnya? Oke. Gantian. Sekarang gantian. Pegang kepala temennya. Pijit. Enak kan pijit gratis? Nanti pulang dari sini jangan dimintain bayaran ya. Oke, sekarang hadap sini semua. Gimana teman-teman, masih semangat nggak? Tapi lapar ya? Rimbawan muda. Oke. Oke, terima kasih. Ternyata masih semangat karena masih ada materi yang akan disampaikan. Sekarang silakan duduk dan diharapkan kepada teman-teman untuk tidak berisik ya, diperhatikan materi yang disampaikan dan jangan lupa dicatat karena nanti akan ada evaluasi. Selanjutnya yaitu Layanan kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Erwin Eshut MP. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kalian masih semangat. Tadi saya lihat ice breakingnya itu lumayan menyegarkan ya. Jadi saya paham kondisi adik-adik sekalian bahwa kegiatan ini sangat reguler, monoton, apalagi cuacanya di luar sana mendukung gitu. Bukan berarti membolehkan kalian untuk tiduran ya. Kalau ada teman yang ngantuk di sebelah kiri ya udah dipicitin, enggak apa-apa. Supaya dia nggak tidur gitu, bangun gitu. Itu ya. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal, materi ini udah dikemas sedemikian rupa. Kita itu koordinasi rapat bermalam-malam tuh, ya. Untuk siapa? Untuk kalian. Ini nanti jadi laporan ke kementerian nanti melalui WR3 bahwa di Fakultas Kehutanan pesertanya jumlahnya segini, yang lulus segini, hasil evaluasinya mana, kan gitu. Termasuk dokumentasi nih, dokumentasi video udah disetorkan ke sana gitu, ya kan? Nah, jadi suka tidak suka, jenuh atau tidak jenuh, kuatkan diri kalian. Kan di luar sana tuh ada yang tahu tulisan apa aja? Di luar sana selebaran kan banyak tuh. Apa? Dilarang manja. Apalagi welcome to the jungle, ya kan? Salah itu, padahal di sini bukan hutan kan? Nah, tapi maksudnya tuh indikasinya bahwa kita sebagai rimbawan harus kuat. Kalau kalian bekerja di hutan, ini tidak ada apa-apanya nih. Kan hanya duduk, dengar ceramah, ya kan gitu. Ya, jadi paksakan diri kalian ya. Paksakan diri kalian. Dan yang terpenting adalah materi yang kita sampaikan ini adalah sangat menjadi modal buat kalian pada saat awal kuliah. Pada saat awal kuliah, pada saat berkegiatan kemahasiswaan, ujung-ujungnya nanti kalian dapat ijazahnya bagaimana, transkripnya bagaimana, ada lagi namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah itu ranahnya saya tuh. Kalau yang akademik tadi Bu
Prof. Harlinda, karena itu transkrip nilai mata kuliah toh. Ya, ada mata kuliah ini lulus apa enggak. SKPI itu ranahnya saya, walaupun nanti WD1 yang tanda tangan. Tapi muatan isinya itu adalah semua kegiatan kalian yang non-akademik, ekstrakurikuler. Nah, di sini nanti yang akan saya jelaskan. Proses mendapat itu tidak langsung kalian dikasih SKPI. Proses itu ada alurnya. Bagaimana itu supaya tidak tabrakan dengan akademik, tidak meninggalkan kuliah, ada prestasi, ada beasiswa. Ini yang saya akan gunakan dalam waktu sekitar ya 10 atau 15 menit ya. Mudah-mudahan cukup. Gitu ya. Materinya mana? Ya, langsung aja. Lanjut. Ya, tadi Pak Yaya, Bu Harlinda memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri. Jadi Pak Yaya tadi alumni kita juga, adik kelas saya, Bu Harlinda tadi juga alumni kita juga. Saya setahun ya, saya juga alumni di sini. Lulus tahun 97, S2 juga di sini, S3 saya di Department of Agriculture Kyoto University. Jadi Yaya tadi, Bu Alin lulusan dari Jepang ya. Alumni sini. Artinya alumni di sini pun bisa ke Amerika, ke Jepang gitu kan? Bukan tidak mungkin. Bukan satu malah. Dari kalian tuh bisa juga demikian. Tepuk tangan buat kalian dong ya. Sekarang saya, ingat ya, saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi kalau nanti ada yang berurusan terkait dengan kegiatan non-akademik, pengurusan beasiswa, prestasi, dispensasi kuliah, rekomendasi, jangan ke WD2, jangan. Ke WD1 mungkin iya, paling nanti diarahkan, karena antara WD1 dengan WD2 ada hal yang beririsan. Misalkan nanti mau ngurus magang, ada mau ngurus aktif kuliah. Nah, ini ada dua unit yang beririsan. Di mana posisinya? Kalian harus tahu dari sekarang. Gitu ya. Lanjut. Ini saya pikir nggak usah saya bahas, tadi sudah dijelaskan Pak Yaya, apa itu rimbawan muda, mahasiswa, ini foto kalian kemarin. Kalau kalian sudah punya predikat rimbawan muda, apalagi kemarin sampai sekarang itu melekat di kalian, ada yel-yelnya ya, itu penyemangat supaya kalian itu nanti menjadi rimbawan gitu. Mudanya nggak ada lagi, ya rimbawan. Sekarang rimbawan muda ya PKKMB kan gitu, angkatan yang paling junior ya kan gitu. Nah, nanti setelah itu jadi rimbawan. Silakan menginterpretasi sendiri dari apa yang disampaikan Pak Yaya tadi Kak, terkait dengan rimbawan muda mahasiswa. Saya ingin lanjut ke sini saja. Lanjut. Ya. Nah, kalian kan dari SMA toh ya. Ada dua hal yang ini yang selalu nanti kalian selalu dengar. Baik itu di ruang kuliah maupun nanti berkegiatan kemahasiswaan, sivitas akademika dan tridharma perguruan tinggi. Mahasiswa itu ada di Statuta Unmul. Statuta Unmul ini adalah semacam aturan yang melekat untuk sivitas akademika. Sivitas akademika itu siapa? Dosen dan mahasiswa. Di luar sana bahkan ada yang berkembang lagi, ada alumni di sini, ada tenaga kependidikan di sini. Tapi menurut Undang-Undang Pendidikan Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa. Nah, jadi ada mahasiswa di sini. Mahasiswa itu apa? Peserta didik. Berarti kalian kan peserta didik. Ya. Yang sah. Sah ditunjukkan apa? Ada NIM-nya. Terus terdaftar di salah satu program studi. Kalian terdaftar di program studi apa? Program studi kehutanan ya, bukan ilmu kehutanan, program studi kehutanan. Nah, ini sesuai dengan Pemerristek Dikti. Jadi ingat, sivitas akademika terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dalam kalian berkegiatan sebagai sivitas akademika, ada yang namanya tridharma perguruan tinggi. Ini melekat, komponen ini melekat pada dosen, melekat pada mahasiswa. Ya, jadi tadi kan Bu Alin rasanya ada menampilkan manajemen proses ya.
Ada yang manajemen proses kan? Begitu masuk di awal sebagai rimbawan muda, nanti luarnya kan sebagai sarjana itu. Manajemen prosesnya ada itu. Nah, itu semua memenuhi Tridharma perguruan tinggi. Jadi, kalau kalian sudah masuk di perguruan tinggi, jangan sampai istilah ini tidak tahu. Ya, nanti kalau ada yang menjelaskan Tridharma perguruan tinggi, berarti mahasiswa dosen harus menjalankan pemenuhan kegiatan pendidikan. Pendidikan kan kalian lagi studi nih. Penelitian itu nanti syarat lulus tidaknya seorang peserta didik mendapat gelar sarjana. Itu penelitian. Pengabdian kepada masyarakat, minimal ada yang tahu nggak? Minimal ada apa dalam kegiatan seorang sebelum meraih sarjana? KKN. Tridharma perguruan tinggi. Ya. Nah, tapi tidak saklek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat ini. Implementasinya itu nanti berproses. Ya, pendidikan itu tidak hanya di ruang kelas. Tidak hanya di ruang kelas. Bisa aja di laboratorium, di lapangan. Bisa saja nanti melalui kegiatan UKM, Lem Silva. Kayak ada Bakti Silva, ada lagi pengenalan laboratorium, banyak mereka. Maplopa gitu juga. Besok sudah saya siapkan waktu 2 jam untuk kalian berinteraksi dengan kakak-kakak kalian di UKM. Jadi ada 5 UKM kita. Ingat ya, ada 5, tapi saya langsung saja deh. Ya. Nanti ingatkan saya terkait dengan UKM ya. Nanti saya akan jelaskan, ada tersendiri. Yang selanjutnya, selain Tridharma perguruan tinggi, waktu SMA kalian kan diatur tuh cara berinteraksi, bergaul, ada toh? Nah, di perguruan tinggi juga ada aturan itu. Nanti kalian bisa buka di website kita ya, ketik aja itu Pautan Unmul, nanti di dokumennya terlihat ini, Pedoman Etika Sivitas Akademika. Lanjut. Nah, di situ kalian baca, ada referensi situ. Bagaimana pergaulan antar mahasiswa, bagaimana pergaulan antar mahasiswa junior dengan seniornya, mahasiswa dengan dosennya, dengan tenaga administratif, ada di situ semua. Ada sanksi yang akan dituntut buat kita semua, bukan kalian aja. Dosen juga kalau melanggar etika itu nanti ada juga sanksinya. Sudah pernah kejadian dosen juga kena gitu. Nah, kalian nanti baca ini, gratis, download saja, asal ada wifi. Wifi juga gratis di Unmul kan? Jangan enggak ya. Jadi yang kalian harus catat ini ya, yang kalian harus download ada 2, minimal. 3 sebenarnya, 4 sebenarnya. Tapi yang penting ini 2. Pertama itu adalah etika Sivitas Akademika. Download itu, baca. Yang kedua adalah peraturan akademik Unmul. Di situ memuat pasal-pasal. Misal, kalian dapat E itu dalam hal apa? Kalau saya bilang nilai E, tahu nggak? Nggak lulus kan? Kenapa kalian nggak lulus? Di situ dijelaskan. Kalian dapat IP 2,0 dengan 3, itu ada aturannya juga. Nggak boleh ngambil sekian SKS, yang ini boleh. Baca di peraturan akademik Unmul. Terakhir rasa-rasanya 2021, sampai sekarang masih terpakai. Ada di website kita. Paham ya? Dokumen yang ketiga, minimal kalian download informasi prodi. Di website kita ada, baca itu. Prodi itu apa aja sih, kurikulumnya bagaimana, ya. Semester 1 apa yang dipelajari, semester 2 sampai lulus. Itu dokumen yang ketiga, download itu. Ya. Yang keempat, saya lupa yang keempat ini. Tadi sepintas di kepala saya ingat, cuma lupa saya yang keempat. Nanti lah kalau saya ingat saya akan informasikan. Yang jelas di bagian dokumennya website Pautan sudah lengkap semua di situ. Lanjut. Nah, ini ada di sekitaran akademik kita. Tadi Pak Trimo sudah memaparkan ada lab, ada akademik, ada ini dan sebagainya. Ya, ini potret tahun lalu saya foto tapi masih relevan. Ya, di sini diatur nih bagaimana etika mengirim pesan. Sekarang kan pesan tuh. Gitu ya, bagaimana mengawali salam dan sapaan. Ini udah dibuat sudah berapa lama gitu ya.
Ini bagaimana standar pelayanan dan sebagainya ada di akademik di sana. Jadi kalau kalian hari-harinya kuliah, di ruang kuliah, nanti ada ambil absen, ada yang mengurus di luar dari kuliah, nanti masuk di pintu dekanat di sana, itu seputaran itu adalah akademik dan kemahasiswaan. Tulisan ini ada di sana. Ya, baca, ikutin ini. Gitu ya. Lanjut. Nah, apa saja yang kita berikan layanan kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan kemahasiswaan? Kurang lebih saya resum ada 6. Ya. Bisa dibacakan? Yang jelas mahasiswa itu diberikan kreativitasnya untuk dikembangkan. Ya. Yang kedua lagi jelas beasiswa, kesehatan, dan kewirausahaan kita juga berikan. Itu prosesnya nanti sambil jalan saja nanti bisa kita berinteraksi. Yang ketiga adalah saya tahu, makanya biodata yang kalian isi itu merupakan data yang penting bagi kita. Untuk kalian untuk dikembangkan pada minat bakat yang mana. Jadi jangan diisi. Ya. Dari yang saya laporkan tadi pagi sudah ada yang mengisi belum? Sudah ada sebagian kan? Saya lihat nanti malam sampai besok. Sampai jam 6 sore besok. Kalau masih angkanya 340 berarti satu orang nggak lulus. Gitu kan? Kan kalian tadi 341 ya? Informasi dari Prodi tadi 347 katanya. Tapi yang saya tangkap pada saat pendaftaran PKKMB itu 341. Nah tapi kita akan cross check di biodata. Kalau yang ngisi 340 berarti sisanya saya pertimbangkan untuk tidak ini. Karena dia tidak patuh terhadap tata tertib. Ya kan begitu. Itu kan masuk tata tertib tuh, saya tanda tanganin tuh. Selanjutnya pengembangan karir. Jadi kalian nanti menjadi apa kalau lulus? Sarjana apa? Nah, sarjana kehutanan. Karir mulai di situ. Sebelum karir kalian nanti diperoleh, nanti kita memberikan beberapa kegiatan. Terutama di situ bagaimana wirausaha. Kalau yang UKM kita udah punya wadahnya. Jadi nanti kita ada namanya workshop studi lanjut, ada workshop pengembangan wirausaha. Nanti bekerja sama dengan UPT yang ada Universitas Mula Warman. Jangan itu tidak diambil, ya. Kadang-kadang itu didaftar, yang daftar cuma 1-2 orang, banyak diambil oleh fakultas lain. Kenapa? Kita memberi pelayanan tidak hanya akademik, kita juga memberikan layanan UKM, kegiatan kemahasiswaan, minat bakat ada di situ, termasuk karir. Karir itu maksudnya apa? Kalian sudah dibiasakan pada saat nanti menjadi seorang sarjana, bagaimana sih titik nolnya ini supaya bisa bergerak. Jadi sebagai seorang sarjana itu karir kalian itu gimana gitu. Nah wadahnya ada di situ, kita berikan. Ya. Selanjutnya nanti pengembangan mental, spiritual, kebangsaan. Ini melalui mata kuliah biasanya ya, ada Pancasila, kewiraan kalau nggak salah di situ. Itu biasanya ada koordinator dosennya nanti yang akan minta beberapa mahasiswa untuk diundang mengikuti kegiatan ini. Biasanya ada itu ya. Kegiatan bidang pemberdayaan alumni. Ini nanti di slide terakhir nanti saya akan tunjukkan. Lanjut ya. Nah, ini yang saya bilang, ada 5 UKM. UKM apa saja? Apalagi? Kok 6? Tadi kalian sebut kok 6 tuh? 5 ya? Nah, jadi ada 2 lembaga, 1 lembaga eksekutif yang mewadahi 5 UKM ini, namanya Lembaga Eksekutif Silva Mula Warman. Jadi lembaga eksekutif di Fakultas Kehutanan se-Indonesia disebut Silva. Jadi kita namanya Lembaga Eksekutif Lembaga Eksekutif Silva Mula Warman. Nanti didampingi oleh lembaga ini DPSM, Dewan Pertimbangan Silva Mula Warman. Jadi 2 ini adalah induknya. Ya, ini nanti yang mengawasi Lem Silva DPSM ya, yang akan juga mengawasi kegiatan UKM-nya. Itu berada di bawah koordinasi saya. Nah, dari wadah inilah kalian nanti akan 6 kegiatan tadi itu nanti akan dibantu sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Lanjut.
Ya, ini personil kita ya, lanjut saja. Tadi ada Pak Juanda kan? Ini. Nah, ini bentuk layanan ya. Layanan nanti bisa hari-harinya bisa kita layanin kalian ya. Di antaranya itu ada yang ingin lembur di kampus misalnya. Aktif kegiatan untuk memperoleh beasiswa, mengikuti magang. Terus ini ada rekomendasi dan keterangan. Misalkan kalian ingin mengikuti suatu kegiatan ya selain mahasiswa, ternyata memerlukan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu database-nya ada di kami. Entah itu nanti saya menanyakan ke Lem Silva, yang bersangkutan ini aktif enggak? Gitu loh. Aktif di UKM mana? Terus ada kepanitiaan, itu datanya ada di Lem Silva untuk saya panggil. Sehingga nanti saya akan berikan rekomendasi. Nah, biasanya sebelum memberikan rekomendasi itu biasanya kita minta tuh cek namanya, apakah ada di struktur kepanitiaan tertentu, apakah ada di bagian di UKM, sehingga akan kita keluarkan bahwa yang bersangkutan itu adalah aktif berkegiatan kemahasiswaan. Biasanya itu syarat dari yang luar tuh, syarat mengikuti lomba, syarat mendapatkan beasiswa, syarat mengikuti magang. Nah, itu yang akan kita beri pelayanan ya. Termasuk juga UKM tadi ya, sudah saya jelaskan, di situ ada wadahnya, nanti besok siang kalian akan diskusi dengan mereka. Di situ juga nanti kalian akan didorong tuh untuk mendapatkan prestasi, ya, prestasi dan wirausaha. Wirausaha tuh gini, maksudnya adalah selain kalian nanti mendapatkan mata kuliah wirausaha, kalian juga nanti diberikan kesempatan untuk membentuk kelompok usaha. Nanti kelompok usaha itu nanti kita akan mencari bagaimana pelatihan. Kita kemarin tahun 2022 atau 2021 saya lupa, kita membentuk 12 kelompok wirausaha. Sebagian mahasiswa sudah ada yang lulus. Sebagian masih ada dilanjutin oleh Lem Silva. Di kampus kita kalau kalian lihat sudut sebelah sana itu ada hidroponik itu. Itu dikelola oleh mahasiswa, kita amanahkan ke Lem Silva. Ya, tepuk tangan dulu untuk Lem Silva ya. Mereka udah berwirausaha tuh. Jadi kalau kalian nanti siang menyusuri lab di seberang sana itu ada hidroponik, itu mereka yang kelola. Ya. Nah, terus jenis layanan ini tidak perlu saya sampaikan di sini, nanti kalian bisa temukan juga itu ya. Apa-apa yang di ini. Nah, penting itu adalah di sini. Setelah nanti pelayanan ini kita berikan, mahasiswa dapat berkegiatan, mahasiswa dapat memperoleh beasiswa, mahasiswa juga nanti dapat berprestasi macam-macam. Ujung-ujungnya nanti adalah kalian mendapat dokumen yang namanya apa kepanjangannya tadi? Siapa yang bisa? Coba. SKPI kepanjangannya tadi apa? Berdiri satu orang, ayo spontan. Berdiri, sebut nama. 1, 2, 3. SKPI apa? Oke, ini hadiahnya. Simpan baik-baik ya, kenang-kenangan dari saya tuh ya. Ya, sama-sama. Surat keterangan pendamping jasa. Lanjut. Ya, sebelum kalian nanti mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah, dokumen itu berisi, lanjut aja dulu, lanjut. Nanti kembali ke sini. Lanjut. Nah, ini yang sebelah kanan. Nih. Ini adalah contoh dokumen, ini angkatan 2024 ini. Ini foto siapa ini? Ini 2024. Sudah keluar nih SKPI-nya. Ini adalah dokumen pendamping ijazah. Ya. Jadi selain ijazah, selain transkrip, kan di SMA ada raport tuh, di perguruan tinggi transkrip namanya. Ada lagi di perguruan tinggi itu namanya SKPI. Nah, SKPI itu isinya adalah ada 4 hal. Pertama, penghargaan dan pemenang dalam kejuaraan. Jadi selama kalian berkegiatan, kalian mendapat capaian prestasi apa? Ingat ya. Yang kedua, ada namanya pengalaman berorganisasi. Jadi selama kalian berkegiatan studi, kalian juga nanti punya hak untuk mencatatkan ini. Setelah itu nanti ada pengembangan diri. Pengembangan diri itu misalnya raka-raka kalian tuh, ini raka-rakanya juga dengar ya. Jadi mereka itu nanti ada membantu dosen dalam praktikum. Itu ada surat tugas SK, itu disimpan tuh.
Ya, jadi di awal semester ini nanti saya akan mau merapikan SKPI kita. Nanti akan saya sosialisasi dari angkatan yang tertua tuh. Yang angkatan tertua kita angkatan berapa nih yang masih ada di kampus? 18 ya. 19, 20. Nanti per angkatan atau kita lihat situasi. Ya. Selanjutnya itu adalah magang. Jadi kalau ada tawaran magang, kalian ambil, ada dispensasi, minta izin ke akademik, usahakan jangan tabrakan dengan jadwal kuliah. Kalau kalian ngikutin kegiatan 4 ini, itu nanti akan tercatat di SKPI-nya. Sebagai contoh begini, kalian terima ijazah sebagai sarjana orang kehutanan, IP-nya pas-pasan. 1, berapa maunya? IP-nya 3, gitu. Nah, ternyata SKPI-nya wah luar biasa. Pernah juara ini, mengikuti pengembangan diri sebagai asisten praktikum mata kuliah, itu pengembangan diri. Pernah ikut pelatihan ini. Tuh, apalagi? Pernah magang, gitu kan? Magang di Freeport. Kalau tidak salah saya sudah siapkan ini slide-nya. Ada yang magang di Inutani, ada yang magang di PT mana gitu, akan tercatat. Nah, yang di sebelah kirinya, kalian kalau buka AIS, ya, klik di kegiatan mahasiswa. Kalau kalian klik di kegiatan mahasiswa, di sini ada nama kegiatan, ada URL-nya, ada tanggal mulai dan sebagainya. Upload di situ. Begitu kalian upload di situ, nanti akan masuk di database kami. Nanti akan kami pilah yang mana yang akan masuk di SKPI. Ya, minimal dia kegiatan tingkat unmul, minimal. Tapi ternyata saya juara di antara keluarga saya, Pak, ini sertifikatnya enggak masuk. Saya keluarga juara di tingkat RT, Pak, enggak masuk. Jadi jangan asal upload, gitu ya. Nah, yang raka-rakanya mulai sekarang, ya, mulai sekarang kalau pakai AIS berarti upload surat tugas SK minta tuh ke labnya. Kan banyak tuh raka-rakanya sebagai asisten praktikum nanti. Itu masuk di kategori pengembangan diri. Rana, saya masih ada berapa menit? Ya, jadi lihat di AIS-nya ya. Lihat di AIS-nya, nanti besok Prodi akan menjelaskan AIS itu. Nah, bagian saya, kalian untuk mengupload di kegiatan. Ya, belum ya? Lanjut. Nah, ada satu program unggulan kita ini. Ada satu program unggulan kita, 2 tahun terakhir. Ini jadi rebutan. Tahun kemarin ada sekitar 60 yang daftar. Jadi, program unggulan kita itu, kita resiprokal. Resiprokal itu artinya ada mahasiswa Jepang datang ke kita. Itu foto-fotonya tuh. Bisa terlihat kan? Mahasiswa Jepang ada ke sini sekitar 10 hari, 10 atau 12 hari. Mereka belajar tentang hutan tropis. Nanti dosen-dosen kita didampingin oleh mahasiswa Pahutan. Tentunya yang mendampingi mahasiswa Pahutan kita akan seleksi. Mereka yang terseleksi itulah nanti yang akan kita kirim ke Jepang selama dalam rangka studi. Minimal itu di semester 4. Berarti semester 1, 2 belum. Kalian persiapkan diri ya. Lanjut. Nah, ini tahun 2023 kemarin. Mahasiswa kita ini, semua mahasiswa kita ini. Ini mahasiswa kita, ini belajar di sana selama 10 hari. Gratis. Ya. Yang kemarin ikut siapa? Rana, siapa lagi? Enggak, yang ada di sini, Rana sendiri ya? Hah? Mana Pira? Ya berdiri dulu, berdiri. Ini yang baru pulang kemarin dari Jepang. Pira berdiri. Berdiri. Ini coba berdiri. Rana. Ya ini, berdua ini terseleksi kemarin, baru pulang dari Jepang kemarin. Dari program unggulan kita. Ya. Ini 2023, 2024, mana 2024? Lewat. Ini programnya UPT. Ya ini mereka tahun 2024 kemarin. Ini mana Rana fotonya mana? Ini Rana ya. Pera mana Pera? Ini Pera ya. Yang mana? Yang ini. Itulah ya. Nah, nanti terakhir kalau ada waktu 5 menit saya akan tunjukkan fotonya penyemangat kalian. Jadi kalian masih ada waktu semester 1, 2, 3 masuk semester 4. Berarti masih ada 3 atau 4 semester, persiapkan diri. Ya, nanti
tanya kakak-kakaknya itu seleksinya apa saja. Kita tidak sembarangan memilih orang. Lanjut. Ini saya contohkan saja, makanya database itu diisi. Ini ada beberapa prestasi kakak kelas kalian, mulai dari 2-3 saya tampilkan saja ya. Ada ikut yang summer school, terus ada yang delegasi juga di Inclusive Forest City Workshop, ya. Ada juga yang tingkat ASEAN Youth Forum. Ini mahasiswa kita kemarin tahun 2023. Lanjut. Ada juga yang mengikuti debat, ya. Walaupun kita tahun 2023 itu hanya sampai finalis, tapi nggak apa-apa. Ini tercatat di SKPI mereka nanti. Oke ya. Terus ada juga yang delegasi di event internasional, berarti ini kan nanti ikut kegiatan pengembangan diri. Terus ada yang juara tingkat regional Kaltim. Terus ada juga yang terseleksi 5 besar nasional dalam lomba pemulihan lingkungan tingkat nasional. Lanjut. Ini yang 2024 kemarin, ini yang kemarin berangkat ke Jepang ini, jadi delegasi internasional di IC program. Terus ada juga yang Pertamina ya, Foundation, ada 3 orang didanain. Lanjut. 2024 kita juga ada di debat, walaupun agak turun prestasi ya, tapi nggak apa-apa, saya tetap hargai ya. Terus ada juga capaian mahasiswa berprestasi ya, tahun ini kita memegang juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mula Warman yang akan nanti dikirim oleh WR3 dalam event-event di nasional nantinya ya. Terus ada juga salah satu mahasiswa kita tergabung dalam Prapon, itu juara 1 kemarin futsal. Terus ada lagi tahun kedua 3 orang ini juga didanai oleh Pertamina Foundation, jadi dapat 2 tahun. Lanjut. Nah ini kemarin kita juara 2 dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mula Warman. Ini biasanya kita akan, kalian bisa masuk semester 1 ini kalian bisa mantau dulu. Tapi persiapkan diri, nanti akan saya paparkan jadwal di akhir tahun 2024 ini, Pilmapres itu kapan, kalian bisa ikut nonton nanti. Ikut bisa memberi semangat kakak kelasnya nanti. Jadi kita akan bertingkat di tingkat fakultas, yang juara nanti akan kita kirim ke Unmul. Yang Unmul juara akan dikirim ke tingkat nasional. Jadi jangan khawatir, wadahnya kita berikan semua ya. Lanjut. Ini lanjut lagi, ini juara-juara yang kemarin, lanjut saja. Nah, selain prestasi, tadi saya nyebutkan ada magang toh. Nah, ini tahun ini kita mengirim 20 mahasiswa itu magang. Ada yang PT Freeport, ada yang magang bersertifikat, ada yang di BPDAS. Jika ada tawaran itu, baik itu yang dari akademik maupun dari kemahasiswaan diumumkan, cermati pengumumannya, pelajari, cermati, jika itu cocok dengan minat kalian, tidak tabrakan dengan kuliah, diskusi dengan pembimbing akademiknya, daftar. Jangan dilewati. Biasanya pengumuman seperti ini kita akan titip ke dua jalur. Pertama ke ketua tingkatnya, saya akan titip ke ketua tingkatnya, kita ada WA grup ketua tingkat, dan biasanya kita titip ke Lem Silva. Jadi jangan sampai lewat pengumuman ini. Termasuk yang ke Jepang tadi. Kejadian itu tahun lalu banyak yang lewat karena kita umumkan pada saat musim libur. Musim libur kita umumkan kurang lebih 1 bulan, cuek aja mereka itu. Cuek ada pengumuman, ternyata begitu balik seleksi, nggak daftar. Nah kan gitu, padahal mungkin dia punya potensi gitu ya. Lanjut. Jangan khawatir, kita juga ada beasiswa. Lanjut. Kalian kenal ini salah satunya? Tadi ada yang mau nyumpit rusa, ndak kena tadi itu. Dia nyumpit, jatuh. Yang stand up comedy tadi. Ingat? Siapa namanya? Ini Bang Mail. Ya. Jadi dia lolos seleksi penerima beasiswa orangutan, JOP. Sehingga pembimbingnya tadi Pak Yaya. Jadi kewajibannya dia, begitu dia dapat beasiswa orangutan, nanti skripsinya tentang itu. Ya. Makanya tadi saya baru tambahkan ini, tadi fotonya ini. Lanjut. Ini beasiswa, nah ini ada 24, 32, 11 ada di ruangan ini. Jadi dengan prodi kita unggul, kita memiliki jatah 67 beasiswa kita salurkan untuk KIP kuliah. Tepuk tangan dulu. Sementara prodi yang lain kuotanya di bawah. Karena kita unggul, kita lebih banyak. Seharusnya sih kita 100. Tahun lalu kita 100 karena grade-nya Unmul turun sehingga terdampak pada prodinya.
Masih ada waktu ya, sebentar, lanjut. Nah, ini kegiatan yang kalian bisa ikutin di semester ini ke belakang. Berarti kan kalian mulai kuliah Agustus ya. Nah, ini kegiatan kita nanti November, Oktober, September, Agustus, Oktober, nanti perhatikan. Kita akan salurkan nanti di pengumuman. Lanjut. Ini juga bantuan mahasiswa berprestasi. Tapi prestasi yang dimaksud di sini bukan prestasi pada saat SMA ya. Jadi nanti pada saat kalian selama studi, kalian berhak mengajukan bantuan ini. Begitu juga nanti ada pembiayaan program PPKM-nya WD1 ya Bu ya. Nanti ada, kalian juga bisa tuh, karena kalian sudah punya NIM, kalian nanti bisa mengajukan itu. Ini sudah kita share ke Cutting sama ke Lem Silva. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini jangan cuek ya. Lanjut. Nah ini Ormawa, perhatikan nih Ormawa nih. Jadi di bulan Agustus sampai November itu nanti ada pekan olahraga dan seni pautan. Ini art and sport. Ada Forestry Competition art sport, ini juga art sport. Ada Pilmapres edisi kedua nanti untuk delegasi kita 2025 ini nanti Oktober November. Ya. Terus debat NUDC KDMI itu di Oktober. Ini UKM FM dan Lem Silva. Nah, 41 juga competition melawan university di Oktober. Juga nanti ada Move at Fire, saya dorong nanti LDM Alfat untuk menggelar kembali Move at Fire di sini kayak MTQ, lomba esai keislaman dan sebagainya. Ada juga saya lupa nih, ada For Passion juga ini. Ya, ada For Passion lupa saya nambah di sini ya. Itu sekitar bulan Oktober juga. Lanjut. Nah, satu yang terakhir saya bilang, kita di sebelah sana ada gedung alumni, gedung IKA. Ini adalah kompilasi kegiatan mereka yang bersinergi dengan kita. Ya, ini ada semua alumni kita nih. Ya, ada kegiatan keoranian, ada Munas, ada work interview, graduate training program yang mereka ada alumni di situ menginformasikan ke kita, kami perlu fresh graduate gitu. Nah, informasi seperti ini juga jangan dicuekin. Ya, ini semua sudah saya share ini. Tahun lalu sudah saya share. Tinggal cuttingnya dengan UKM nanti yang akan mendistribusikannya nyampe apa tidak dengan mahasiswanya. Lanjut. Nah, saya pikir itu coba tampilkan ini. 3 menit. Ini adalah, Pak ya tadi kan menampilkan video tuh. Nah, kita nampilkan video juga supaya memotivasi kalian apa yang saya sampaikan itu benar adanya gitu. Bisa kah? Nah, ini yang 2024. Yang 2023 dulu. Hah? Oh ya, ini yang 2024. Yang 2023. Perhatikan ya, nah ini jangan lihat saya, lihat videonya. Ini gabungan kegiatan mahasiswa Jepang belajar di kita, mahasiswa kita belajar di sana. Ya, ini di kita, ya. Mereka juga, ya ini di Samboja. Mahasiswa Jepang. Nah, ini kegiatan mereka di Jepang, mereka dapat kesempatan berkunjung ke, ya ini waktu menyusuri makam. Ini gabungan nih, interaksi antar mereka. Ya, ini juga, ini kegiatan campur ya. Yang 2023 ada juga kan? Tampil. Suatu-waktu nanti insya Allah ada kalian di situ, ya. Kalau sudah dalam ruangan ini minimal berarti ada penguasaan bahasa. Jangan mereka pakai bahasa Jepang, kalian pakai bahasa Madura atau bahasa Jawa, nggak nyambung. Berarti harus ada yang disiapkan, ya. Nah, ini yang tahun 2023, ya. Jadi ada 2 angkatan kita yang berhasil kita kirim. Ya,
doakan terus, karena ini apa, perjanjian kita selama 4 tahun, sponsornya dari luar. Selama ini mereka masih mensponsori kita. Mudah-mudahan pada saat kalian masuk di semester 4, sponsor mereka masih tetap memberikan kepada kita. Ada suaranya ya? 何をですか？ Nah, ini yang tahun 2023. この先もずっとずっと Nah, ini waktu di Balikpapan, tritip. Jangan dikira tritip Balikpapan itu biasa, luar biasa bagi mereka ya. seolah mendorong bahuku ataupun berkata Nah, ini di Pampang. Lihat, mahasiswa Jepang tuh antusias tuh. Ini didampingi oleh mahasiswa kita. Nah, ini waktu berkunjung di kultur budaya mereka. Oke, saya pikir cukup ya. Itu sudah memberi motivasi dengan baik. Bu Alin, Pak Trimo mana Pak Trimo? Rana, istirahat di situ sampai jam berapa ya? 1.30 kan? Ya, berarti masih ada waktu. Kita diskusi sekitar ya 10 menit. Kalian nanti istirahatnya 1 jam cukup kan? Sudah sholat, makan di situ. Lab jam berapa? 13.30 kan? Oh, masih ada. Jadi kalian nanti berkunjung ke lab 13.30. Dari sini sekitar 13. Jadi nanti masuk lagi di sini, keluar dari sini sekitar 13.20 atau 13.25. Jadi waktu kalian istirahat 1 jam. Makan, sholat, istirahat, renggangkan badan dan sebagainya. Oke, kami bertiga di sini. Jika kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mumpung nih di sini, silakan ditanyakan. Baik itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu WD1 maupun yang disampaikan oleh Pak WD2, Trimo PhD tadi ya, atau saya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Katakan atau cuma baju? Ini saya punya kalau ada yang mau nanya. Ini masih Anak-anak ada- sekarang masih kalau ada di nggak kantong. diiming-imingi susah ya. Masih ada di kantong saya nih. Kira-kira isinya itu apa ada ya? juga. Kira-kira isinya apa? Ayo tebak. Kalau ada yang bertanya. Ada yang tanya tentang UKT. Kenapa nggak ada yang bertanya nih? Clear ya artinya, sudah jelas. Atau sudah mau istirahat? Ya, berarti Ya. ini di-keep aja ya Pak ya? Hah? Ini di-keep aja ya Pak ya? Dikip aja. Di-keep. Sudah jelas? Ya. Benar? Kalau nanti ada dievaluasi keluar dari paparan kita, kalian nggak bisa jawab, tanggung resikonya. Ada evaluasi ya? Ada evaluasi. Kakak-kakak ya? Ada evaluasi ya? Ada evaluasi. Oke. Sudah disiapkan kan evaluasinya? Jangan dibocorin. Ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari? Ayo, kalau mau tebak hadiah di sini. silakan Ya, bertanya. berdiri, kasih mic. Jangan marahin temannya, aduh ada yang nanya lagi. Jangan. Kembali lagi. Kita berdiri di sini ini berkeringat nyiapkan materi itu buat kalian. Jangan pikirkan aduh capek, jangan. Semua ngalamin kayak gini. Nanti pada saat kalian berkegiatan bingung nanti. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Ya. Lestari. Saya ingin bertanya tentang permasalahan UKT. Bagaimana jika kita keberatan dengan UKT dan apa saja berkas yang dipersiapkan untuk aju banding? Apa tadi? Aju banding UKT. Ya, langsung jawab Pak Trimo. Satu pertanyaan aja. Ya, oke, langsung jawab Pak Trimo. Baik, tentang aju banding tadi ya. Ya, berkasnya apa aja Pak? Aju bandingnya alasannya kenapa? KTM.
Oke, saya Ekrina Hagana Brusembiring, saya dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Saya masuk jalur SNBT, jalur tes. Saya juga terdaftar di KIPKA, tapi saya tidak memiliki kartu KIP. Saya masuk ke Disil 2 dan saat saya mendaftarkan di UKT Unmul, saya dapat ke golongan 4. Saya bertanya-tanya kenapa bisa dapat golongan 4 dengan pekerjaan orang tua saya yang petani, punya slip gaji, punya KTM, tapi masuk golongan 4, saya tidak tahu kenapa. Ya, saya hanya ingin bertanya kenapa bisa saya masuk. KIP-nya kemarin disertakan juga. KIP-nya baru. Oh, baru ya. Baru ya KIP-nya. Yang di belakang itu. Langsung aja sekalian kah Pak? Ya Bu. Jawab dulu kah? Oke. Alasannya yaitu kalau yang ini kategori 4, di situ itu kan sistem ya. Sistem itu sudah langsung terakumulasi, berarti ditulis penghasilan orang tuanya di atas 3 juta ya? Enggak. Atau mungkin di situ ada foto rumah yang mungkin ada hal-hal yang dinilai itu dalam tanda kutip itu tidak wajar. Misalnya foto rumahnya bagus, tapi penghasilannya kecil. Karena gini loh, belum tentu petani gitu kan ya, petani yang nggak punya penghasilan, tapi belum tentu itu dia kan tidak punya slip gaji. Yang diminta situ kan slip gaji, ya kan? Nah, petani yang punya ribuan hektar atau puluhan hektar, ya kan? Dan mempunyai penghasilan yang lebih rata. Kalau ditanya slip gaji kan memang nggak ada slip gaji situ, ya kan? Karena di sistem itu yang mintakan slip gaji. Nah kalau petani kan nggak punya slip gaji, ya enggak? Ya memang benar, di situ memang harus diisi. Memang harus diisi. Kalau masalah KIPK-nya tadi, KIPK-nya itu kan yang memilih kan orang rektorat, pihak rektorat, apalagi kemarin berdasarkan saya sama Pak Erwin waktu rapat itu yang dipilih itu yang mempunyai kartu dari SMA, bukan kartu baru, bukan kartu yang dari SMA sudah digunakan. Seperti itu ya Pak Erwin ya. Nah seperti itu waktu saya sama Pak Erwin dan Pak Hamam menghadiri rapat tentang penentuan UKT KIPK itu, seperti itu. Jadi yang kemarin KIP-nya baru ya. Nah, jadi begini, belum buat kartu kan, ada 2 hal. Saya tegaskan ya Pak Trimo ya. Silakan Pak. Jadi, tadi saya udah paparkan. Tadi kita ada 67, 3 jalur. Yang mandiri sekian, itu udah diatur oleh pembagian oleh Unmul untuk kuotanya sekian. Yang diutamakan itu adalah pemegang KIP. Pemegang KIP, ya, pemegang KIP. Berarti pada saat dia pemegang KIP, di sistem itu udah terbaca. Kalau dia tidak pemegang KIP, nilainya nanti akan scoringnya nanti akan berbeda dengan yang memegang KIP. 1. Yang kedua, pada saat mengupload, tadi yang dikatakan Pak Trimo, itu sistem yang baca. Sistem. Ya, kita nanti akan mendapatkan informasi hasil pembacaan sistem itu, baru nanti pada saat UKT-nya keluar, biasanya ada advokasi kan Pak, ada advokasi mahasiswa dengan walinya atau orang tua membawa berkasnya untuk mengadvokasi sistem yang terbaca tadi. Misalnya, adik siapa namanya? Christine, Erin misalnya kan, nah itu sistem. Pada saat itu ada jeda waktu bisa membuktikan itu gitu. Karena bisa jadi pembacaan di sistem itu tadi yang dikatakan Pak Trimo tadi, bisa jadi petani atau nelayan atau apa gitu. Dia tidak melihat itu, dia melihat nanti adalah surat keterangannya, fotonya dan sebagainya. Nanti kalau sistemnya membacanya bias, itu nanti ada advokasi dalam jangka waktu tertentu bisa menghadap dekan WD2. Sebagaimana biasanya gini, Lem Silpa ada buka posko maba, ada kan? Posko maba itulah nanti yang akan mendampingin adik-adik, seharusnya di situ. Mereka sudah kita titipkan, dampingin ini ngadap ke siapa? WD2, dekan ada enggak? Nah pada saat itulah harusnya itu diikutin. Tapi enggak apa-apa, tiap tahun kan kita ada, apa namanya Pak? Ya keringanan, tiap tahun ada. Minimal 1 mahasiswa 1 kali ya? 1 kali. 1 kali jatah. Itu mulai dari penurunan kelompok UKT,
pengurangan UKT, kalau pengurangan itu sejumlah 10%. Ya. Terus kalau 50% untuk adik-adik ini belum bisa karena untuk 50% itu syaratnya tinggal 6 SKS. Ya. Berarti kalau untuk maba belum bisa, ya. Nanti pada saat dia sudah maba belum bisa kan ya? Belum bisa, Pak. Nah, kalau yang 50% belum bisa. Ya, nanti semester 2, 3, 4 baru bisa ngajukan itu. Ya. Sama kalau yang bebas itu tinggal 4 SKS, Ya. yaitu tinggal ujian pendaderan saja. Ya. Itu bisa. Yang pertanyaan tadi itu sama nggak? Kurang lebih sama sih Pak, teman Sama ya? kurang lebih sama, sama Pak. ya, oke. Cuman syarat-syaratnya aja nanti apa syarat-syaratnya itu disampaikan ke pimpinan. Kenapa kok aju banding seperti itu? Nanti akan ditelaah oleh pimpinan. Nggak apa-apa. Seperti itu aja. Ya udah ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh? Ada lagi? Cukup ya? Iya. Oke. Satu. Ini tadi ada enggak? Yang laki-laki gantian. Ini satu. Tadi ada enggak di sini? Enggak ada ya? Satu sama ini satu ya? Dua ya, oke. Tadi ya kamu ya? Baik, izin bertanya. Lihat gantung kuncinya sebelumnya ya, tapi perkenalkan siapa diri, yang nama memberikan? saya Adi Yusuf. Satu. Yang kedua Bertanya kapan tentang gitu? pembayaran KMP, UKT. kan? Habis. Pembandingan UKT. Sebelumnya saya ada banding UKT dan turun. Apakah saya untuk kedepannya bisa banding UKT lagi? Contohnya, misal orang tua saya pensiun, apakah UKT saya bisa dikurangin atau tidak? Sekian. Langsung jawab aja Pak. Kalau terkait itu kan yang pemberi dana atau yang membiayai pensiun itu bisa, itu disertakan bukti pensiunnya, kan ada surat keterangan pensiun, seperti itu. Ada lagi? Tentang UKT lagi, nggak ada yang nanya tentang akademik. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ramadhani. Saya ingin bertanya Pak, kan di AIS itu disuruh cetak bukti registrasi. Nah saya itu belum bisa cetak bukti registrasi. Nah itu bukti cetak registrasi itu apakah penting untuk dicetak? Karena di sistemnya saya cetak itu belum bisa. Dan bagaimana solusinya biar bisa tercetak seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan kedua nggak ada? Ya. Pertanyaan kedua nggak ada ya? Oke. Itu nanti Prodi yang jawab. Sudah nggak ada ya? Boleh? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, terkait dengan cetak, memang di dalam sistem kadang-kadang kita punya masalah ya terkait dengan program. Jadi kalau saat ini sementara belum bisa tercetak, mungkin kita masih tunggu waktu. Karena sistem AIS ini memang juga masih dalam proses pengembangan. Apakah ini perlu atau tidak? Semua yang namanya dokumentasi itu perlu, ya. Jadi perlu. Artinya gini, walaupun kita maunya paperless, tapi pada saat proses pengembangan, kita sendiri harus punya arsip yang memang sewaktu-waktu bisa diperlukan segera. Nah, itu yang jadi tanggung jawab kita juga, melindungi dokumentasi kita. Jadi nanti mau bukti registrasi, KHS tadi seperti yang saya sampaikan, ketika nanti kalian 1 semester sudah jalan, kemudian dapat nilai keluar walaupun di sistem ada, ketika mau konsultasi walaupun sistemnya online, lebih baik kalian punya jaga-jaga, ya. Semuanya itu di print, kalian punya dokumen folder. Kemudian karena banyak juga dosen-dosen yang mungkin tidak sama dengan generasi kalian, maunya yang bisa dilihat. Dosen-dosen yang mungkin generasinya sama, mungkin yang sudah bisa mengakses dengan baik, itu biasanya tinggal klik aja di sistem. Tapi tadi saya bilang etikanya ketika kalian sudah mengisi KRS, kemudian atau mau mengisi KRS kan ada konsultasi itu, Bapak Ibu sudah dapat nomor kontaknya, Bapak Ibu mohon izin kami bisa konsultasi atau tidak, kapan bisa ditemui gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibunya udah cukup saya lewat sistem aja, oke. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar ada masalah, kalian harus datang ke Bapak Ibu dosen. Dan tadi di mata kuliah yang wajib dan pilihan, karena kita punya wajib dan pilihan, beda kalau SMA kan semua harus ya diikuti
Ada mata kuliah wajib dan pilihan. Wajib itu harus yang dipilih dilaksanakan lebih dulu, ya. Jangan sampai ditinggal. Ya ini kalian karena belum mengalami, sekarang paket nih wajib. Yang namanya wajib harus dikerjakan kan? Kenapa? 2 semester wajib. Kemudian gagal ketika semester 2 ada yang IP-nya kemudian turun. Nah ini berpengaruh terhadap mata kuliah yang harus kalian pilih. Yang misalnya teman-teman kalian bisa mencapai 24 SKS, karena nilainya kurang cuma 18 SKS. Artinya ada yang ditinggal. Bu, gimana nih kalau ditinggal? Artinya ketika mata kuliah yang ditawarkan di semester ganjil, maka diperbaikinya di semester ganjil juga. Nggak bisa semester ini nggak diambil, taunya besok aja deh semester depan. Jadi ada tempatnya masing-masing. Jadi itu yang harus diingat. Seringkali mahasiswa lupa tuh, semester ganjil nih, semester 3, 2 mata kuliah nggak ada. Semester 5 nggak segera diganti, tiba-tiba sudah semester 7. Terus lupa sampai mau ujian, nggak boleh ujian. Nanti itu yang nyatat ada bulu kito, nggak boleh ikut ujian, nggak boleh ikut seminar, karena mata kuliahnya yang wajib belum selesai. Nah, kenapa perlu konsultasi ke dosen? Nanti ada yang mengingatkan, loh mata kuliahmu mana yang wajib. Karena kadang-kadang yang namanya manusia kan sering lupa. Kalau konsultasi ke Bapak Ibu dosen akan diarahkan, nanti ditanyain, wajibnya sudah selesai belum? Mata kuliahmu mana yang mau kamu ikuti, minat studi mana yang mau dipilih. Itu ada, tapi kalau kita bingung sendiri, cuman hanya berdasarkan teman-teman sendiri, kamu ikut minat studi mana? Minat studi A. Udah yang banyakan, tapi nggak ada diskusi. Nah itu penting ya, yang namanya komunikasi. Terkait arsip, kalian arsipkan karena itu kepentingan kalian. Tidak diwajibkan, tetapi kalian yang ngatur untuk kepentingan kalian sendiri ya. Oke, siapa tadi? Yang bertanya, siapa namanya? Oke, maju ke depan boleh? Yang tanggal lahirnya 17 Agustus ada di sini? 17 Agustus? Satu aja? Yang 17 Agustus ke depan? Yang lahir tanggal 2 Mei? Maju ke depan. Cewek semua ya? 2 Mei? Oke, ya. Mungkin sudah lelah ya. Jadi ini saya bagi-bagi. Jadi nanti kalian juga akan belajar membuat ini. Ini adalah produk hasil hutan bukan kayu dari laboratorium yang ada di Fakultas Kehutanan. Hasilnya dari hasil hutan bukan kayu. Silahkan dicoba, ya. Coba dicium, ya. Selamat ulang tahun nanti bulan Mei, Agustus ya. Oke, ya. Jadi ingetin ya, temannya Mei karena Hari Pendidikan, 17 Agustus untuk perayaan kemerdekaan RI. Oke, dah. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tinggal 2. Udah lapar ya. Baik Pak Erwin. Oke, silakan. Ya. Oke, saya ambil alih sebentar ya Rana ya. Jadi sudah selesai. Terima kasih Bu Alin, Pak Trimo. Terima kasih juga perhatian kalian. Kalian catat tadi ya. Siapa tahu itu nanti dibuatkan soal oleh panitia dari raka-raka kalian. Nah, istirahat itu berkunjung di lab itu mulainya 13.30. Tapi boleh saja nanti kalian makan di sini. Sampahnya ingat ya dibawa masing-masing. Terus tadi saya udah diskusi sebentar, pembentukan kelompoknya nanti di luar. Ya, di luar. Kalau hujan kiri kanan kalian nanti bisa di lorong. Ikutin rakanya. Jadi kalau bentuk kelompok di sini kan nggak bisa nih. Karena yang cowok, yang cewek. Jadi nanti habis makan silakan menggunakan space yang ada atau di dalam juga nggak apa-apa. Nanti saya instruksikan ke raka dampingnya ya. Kalau bisa dikumpulin itu 13.30 berarti 13.15 itu sudah mereka berkelompok. Jadi ada waktu 15 menit mengatur kelompoknya lagi. Belum nanti waktu jalannya, karena tiap lab itu udah nunggu 13.30. Berarti praktis kalian punya waktu 45 menit. Cukup ya? Sholat 10 menit, ke toilet, makan, cukuplah 45 menit. Saya pikir itu ya, arahan dari saya. Kembali ke MC, silakan. Ditutup dulu, langsung bubarkan untuk istirahat.
Tes satu. Oke baik, selanjutnya yaitu istirahat. Kembali peserta diwajibkan kembali tepat di jam 13.30. Jadi silakan bubar. 13.15 Pak. Peserta diwajibkan kembali ke ruangan yaitu di jam 13.15. Terima kasih.